Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya percaya buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan channel GGP Mazmuria hari ini bukan kebetulan. Amin. Tetapi Roh Kudus sudah memilih kita untuk kita diberkati hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa kita semua siap untuk menerima kebenarannya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Sukacita yang kami rasakan, damai sejahtera berasal dari Engkau sendiri Tuhan. Tidak tergantung dengan situasi apapun yang kami alami. Karena kami tahu kami punya Allah, kami punya Bapa yang selalu setia dan menyertai kami. Itulah sukacita kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, di waktu ini kami mau buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran-Mu dinyatakan dan kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah memperingati atau merayakan hari Paskah. Dan lewat kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kebangkitannya adalah kemenangan bagi kita semua. Amin. Nah, jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen lebih meriah memperingati atau merayakan hari Natal. Ya, kita bisa lihat dari dekorasinya, dari tata ibadah, dari mungkin event-event yang dilakukan daripada memperingati atau merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, padahal Bapak Ibu, sebagai orang Kristen tentunya kita tahu bahwa memperingati kematian dan kebangkitan Yesus adalah momen yang sangat penting bagi kita semua. Mengapa? Karena iman kita kepada Yesus akan sia-sia tanpa kematian dan kebangkitannya. Jadi harusnya mungkin orang Kristen lebih meriah lagi ya memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali, kita akan melihat makna salib Kristus lebih dalam. Jadi saya berdoa setiap kita mendapat pewahyuan yang baru tentang makna salib itu sendiri, sehingga kita tidak hanya sekedar tahu Yesus mati buat kita, Yesus menggantikan kita, Yesus menghapus dosa kita. Tetapi kita bisa menghidupi kuasa salib itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dari itu, kita dapat berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Imam besar di dalam perjanjian lama, mereka melakukan yang namanya Hari Raya Pendamaian, di mana mereka melakukan itu setahun sekali. Hal ini dilakukan untuk pendamaian bangsa Israel dengan Allah. Jadi ini adalah momen hari raya bangsa Israel yang paling suci dan penuh hikmat. Di sini juga dikatakan adalah hari penebusan. Jadi peristiwanya adalah imam besar akan memercikkan darah korban, yaitu adalah korban lembu besar yang tidak cacat, dan darahnya dipercikkan di atas tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian ini letaknya di mana? Dia di atas tabut perjanjian. Nah, ini saya akan tampilkan gambarnya. Ini adalah tutup pendamaian. Jika pendamaian diterima, saat itu imam besar akan tetap hidup. Dan rakyat akan bersorak-sorai. Kenapa? Karena artinya sepanjang tahun itu akan ada berkat yang melimpah. Akan ada kemenangan. Dan musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Tetapi jika pendamaian itu ditolak, artinya mereka akan mengalami yang namanya masalah. Dan mereka akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Sehingga bukan hanya itu, ketika pendamaian itu ditolak, imam besarnya pun akan mati.
Oleh karena itu, setiap kali sebelum imam besar ini masuk dan memercikkan darah di mana di tempat perjanjian, tabut perjanjian itu ada, kaki dari imam besar ini dikaitkan tali, Bapak Ibu Saudara. Dan jikalau imam besar itu mati, maka mereka akan menarik imam besar ini keluar. Nah, ini adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang yang hidup di bawah perjanjian baru? Artinya kita yang hidup di bawah kasih karunia dan bukan di bawah hukum Taurat. Di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita adalah orang-orang yang dibenarkan melalui iman di dalam Kristus Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama membaca di dalam Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hukuman mati pada zaman Yesus itu sebenarnya adalah stoning atau dilempari batu? Tetapi pertanyaannya, kenapa saat itu Yesus mati disalibkan? Saya percaya kalau itu harus terjadi, berarti ada tujuan ilahi, ada hal yang signifikan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kita mau sama-sama pelajari prinsip salib di dalam Ulangan 21 ayat 22-23. Yang pertama, orang yang disalib itu terkutuk oleh Allah. Mari kita baca ayatnya. Ulangan 21 ayat 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini dikatakan orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi prinsip salib yang pertama adalah orang yang disalib itu terkutuk oleh Allah. Dan yang kedua, kita bisa simpulkan dari ayat tadi bahwa salib adalah cara menyelesaikan kutuk. Jadi makna signifikan yang Allah ingin sampaikan kepada kita ketika Yesus saat itu tidak mati dilempari batu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada tujuan ilahi di balik itu. Jika Yesus mati dilempari batu, pertanyaannya apakah dosa kita diampuni? Iya, karena saat itu darah pun akan tercurah. Ketika mungkin Yesus saat itu matinya bukan disalib tapi dilempari batu, dosa-dosa kita pun tetap dihapus. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang mengalir, yang tercurah. Tetapi dia harus disalib Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengampuni dosa kita. Sekali lagi, dia harus disalib karena dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi dia menebus kita dari kutuk, dari kuasa kutuk hukum Taurat. Kutuk dosa kita semua. Jadi kenapa Yesus mau digantung di kayu salib, Bapak Ibu? Karena dia mau menebus kita. Dia mau supaya kita bebas dari kuasa kutuk hukum Taurat. Dia mau supaya kuasa kutuk itu stop dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan dia mati sebagai kita. Dia mengambil jalan sebagai kutuk supaya kita dibebaskan. Wow Bapak Ibu, betapa dia sangat mengasihi kita. Amin.
Inilah isi hatinya Tuhan. Dan jika Bapak Ibu Saudara tahu di mana Yesus disalib, dia disalib di atas bukit Golgota. Dan Golgota itu letaknya ada di utara tembok barat laut Yerusalem. Di mana di bagian utara itu adalah arah segala yang jahat. Segala musuh, malapetaka dan masalah. Artinya apa? Dia tanggung semua itu di sana. Dia selesaikan di sana Bapak Ibu. Di sana Yesus tergantung di kayu salib. Dan sebelum dia mati dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Tetelestai yang artinya dalam bahasa Yunani, hutang dibayar. Hutang apa Bapak Ibu Saudara? Hutang kutuk hukum Taurat. Segala hukuman atas dosa kita. Dan artinya ketika dia bilang hutang dibayar, itu artinya kita bebas. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita, tetapi kita bebas dari kutuk dosa. Puji Tuhan. Dan ayat penutup dalam Yohanes 20 ayat 11-12 saya akan bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Nah, apa yang sesungguhnya Roh Kudus mau sampaikan kepada kita melalui apa yang dilihat oleh Maria saat itu Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya saat itu Maria melihat 2 malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki atau di sebelah kaki. Sesungguhnya Maria sedang melihat tutup pendamaian. Bapak Ibu ingat gambar tutup pendamaian? Nah, ini adalah simbol tentang hari raya pendamaian. Di mana waktu itu 1 tahun sekali imam besar memercikan darah korban di atas tutup pendamaian sebagai penebusan dosa. Dan yang Maria lihat adalah hal yang sama. Di tengah antara 2 malaikat itu Bapak Ibu Saudara, ada percikan darah Yesus. Kenapa saya yakin walaupun Alkitab tidak menceritakan secara detail? Karena itu adalah tempat bekas Yesus terbaring, di mana tubuh Yesus saat itu penuh luka dan darah. Di mana saat itu Maria menyaksikan tutup pendamaian. Sama halnya ketika sekarang kita orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kalau dulu dalam perjanjian lama, saat di bawah hukum Taurat, jika korban itu diterima, maka sepanjang tahun Bapak Ibu, mereka akan mengalami berkat yang kelimpahan dan juga sukacita dan kemenangan. Artinya terlebih lagi kita, karena apa? Karena kita sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Yesus yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Maka kita pun sepanjang umur kita, bukan hanya sepanjang tahun, tetapi sepanjang umur kita, kita akan hidup di dalam berkat yang melimpah, dalam sukacitanya dan dalam kemenangannya. Amin. Yang percaya dan akan menerimanya, katakan amin yang keras Bapak Ibu. Haleluya. Dan inilah kita saat ini. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman melalui Yesus Kristus. Dan kemenangan akan terus kita alami di dalam setiap melewati persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara terima ini dengan iman.
dan perkatakan hal itu sampai itu terjadi. Karena firman Tuhan katakan, aku percaya oleh sebab itu aku berkata-kata. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janganlah lagi kita memiliki kesadaran akan dosa. Tetapi biarlah setiap kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dan melalui kematiannya, kita tidak hanya diampuni dosanya, tetapi juga kita dibebaskan dari segala kutuk hukum Taurat. Amin. Dan mari saat ini, biarlah kiranya kita terus menghidupi kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran-Mu hari ini. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa oleh karena kami sudah dibenarkan, kami berhak menerima segala janji, segala berkat dan warisan orang-orang benar dan orang-orang kudus. Kami percaya janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu yang mendatangkan segala berkat rohani yang kami miliki. Dan saat ini kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami, turun atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan dan bisnis kami. Dan segala hal yang kami kerjakan berhasil dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kau memberkati para pemimpin kami, presiden dan jajarannya. Kami berdoa biar damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Dan hati yang mengasihi Allah ada buat setiap pemimpin-pemimpin kami. Rakyat kami sejahtera, penuh kasih dan damai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.